Awas, beberapa kebiasaan sepele bisa menyebabkan berat badanmu naik. Misalnya, tidak minum cukup air. Kadang, kamu itu nggak lapar, kamu cuma haus. Menurut penelitian, orang cenderung tidak bisa membedakan lapar dan haus. Itu sebabnya kita lebih sering makan daripada minum. Minum 2 gelas air sebelum makan akan mengurangi asupan kalorimu dan menjagamu dari dehidrasi. Kalau kamu selalu terlambat, itu artinya kamu sering stres. Kamu mungkin tahu perasaan sesak yang muncul di dadamu saat kamu melihat jam berdetik. Sementara itu, kamu terjebak di kemacetan dan udah 15 menit gak maju-maju. Bagus. Saat kamu merasakan itu, tubuhmu memproduksi hormon stres. Setelah hormon itu memasuki aliran darahmu, kamu menginginkan ketenangan lewat makanan. Biasanya berupa makanan bergula atau rendah gizi yang berusaha kamu hindari. Stres karena Senin masuk kerja juga sama. Media sosial, orang-orang semakin kecanduan. Sayangnya, medsos bikin kamu makin pengen ngemil saat tengah malam. Memang asik banget kan? Ngemil sambil scroll-scroll media sosial sampai berjam-jam. Waktu main HP, banyak orang tidak bisa meninggalkan sofa. Tambahkan ini dengan duduk 40 jam per minggu di kantor. Dan kamu akan paham kenapa sulit sekali menurunkan berat badan. Pekerjaan di belakang meja membakar kalori lebih rendah dibandingkan 50 tahun lalu. Cobalah bekerja di meja berdiri atau coba berjalan 2 menit setiap jam di kantor. Berdandan sebelum bekerja. Ya, itu juga. Menurut penelitian, orang cenderung berjalan 500 langkah lebih banyak per hari saat memakai denim atau pakaian yang nyaman. Saat memakai sepatu hak, sepatu formal, dan pakaian kantor, kamu cenderung kurang berjalan kaki selama atau setelah jam kerja. Bahkan membawa keranjang belanja, alih-alih troli, bisa menambah berat badanmu. Saat membawa keranjang berat penuh belanjaan, kamu mungkin bakalan cepat lelah atau kesal. Jadi, kamu mencari solusi cepat yang bisa membantumu seperti keripik, biskuit, atau coklat. Kamu memilih minum diet soda, tapi biasanya didampingi dengan pizza, burger, atau kentang goreng. Orang cenderung merasa telah menghemat kalori dengan minum diet soda, dan mereka yakin, nggak apa-apa makan makanan berbahaya. Begitu kan? Menurut penelitian, saat kamu mengunyah makanan manis, tubuhmu tahu dia akan menerima kalori dan gula. Tapi saat minum diet soda, otakmu bingung. Otakmu masih menantikan kenikmatan. Dia mulai mencari gula yang dijadikan sehingga kamu lebih menginginkan makanan manis dan tinggi kalori. Air adalah pilihan paling aman. Promosi di tempat kerja, ulang tahun, pernikahan, bersih-bersih rumah. Akhirnya, hari baik di kantor, anjingmu belajar salaman. Kalau kamu selalu merayakan sesuatu dengan makan makanan lezat, kamu tahu akibatnya. Orang-orang zaman sekarang seringkali terburu-buru, sibuk, terjebak macet, dan menginginkan tidur siang setelah bekerja. Apapun alasannya, cobalah tidak menunda makan. Saat lapar, kamu cenderung makan terlalu banyak. Tentu saja, tekadmu jadi lebih lemah. Selain itu, beginilah tubuhmu diprogram. Tubuh hanya ingin bertahan, jadi kamu merasa ingin makan lebih banyak. Sayangnya, kamu nggak akan makan brokoli saat mendesak. Selain itu, saat menunda makan, metabolisme tubuhmu menurun. Menurunkan berat pun menjadi lebih sulit. Tubuhmu tidak tahu kapan akan mendapatkan makanan lagi. Jadi, dia menahan lemak untuk melindungi dirinya dan menyimpan kalori untuk nanti. Kamu bisa makan kacang, buah, atau cemilan ringan dan sehat agar terhindar dari masalah itu. Menunda makan dan makan tidak teratur juga bisa membingungkan tubuhmu sehingga akhirnya kamu menginginkan dan mungkin memakan lebih banyak pizza, burger, dan coklat. Dan itu nggak cuma junk food. Misalnya, selai kacang itu baik, tapi mudah menambah berat badanmu kalau dimakan terlalu banyak karena tinggi kalori. Kamu minum terlalu banyak kopi dengan susu, gula, dan krim. 2 dari 3 orang Amerika menambahkan itu di minuman mereka. Tapi, lebih banyak tambahan berarti lebih banyak kalori. Saat naik lift, bukannya tangga, kamu melewatkan aktivitas fisik. Kamu mengikuti aturan setengah piring untuk menyeimbangkan makananmu. Artinya,
setengah piringmu harus selalu berisi buah dan sayuran. Dan jangan lupakan air. Kita tidak bisa jauh dari gula-gula dan kudapan favorit. Udahlah, ngaku aja. Kita pun suka nonton acara masak dengan chef profesional di TV. Tapi biasanya resep-resepnya mengandung lebih banyak kalori daripada hidangan biasa. Sebaiknya tonton saja, tidak usah membuatnya. Menonton acara tengah malam bisa menambah berat badan meskipun kamu olahraga atau makan makanan sehat saat siang. Tukang begadang cenderung makan sedikit saat pagi, sehingga mereka makan lebih banyak saat sore dan malam. Kamu sering berada di bawah cahaya lampu? Mungkin kamu kekurangan cahaya matahari. Ini tidak hanya merusak tubuhmu, tapi juga pola makanmu. Kekurangan cahaya matahari mendorong sel tubuhmu untuk menumpuk lebih banyak lemak. Jadi, jangan tidur di depan TV kalau mau menurunkan berat badan. Selain itu, cahaya redup mungkin membantu. Tubuhmu butuh beberapa saat untuk memberitahu otakmu, "Hei, kamu yang di atas, aku kenyang." Itu sebabnya saat makan, kita menerima pesan ini belakangan. Kita cenderung makan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Menu restoran sering terlihat sangat sehat, tapi hidangan yang ringan bisa meningkatkan seleramu. Lalu kamu akan makan lebih banyak dari yang kamu rencanakan. Nongkrong bareng teman memang asik, tapi ada yang namanya fasilitasi sosial, yaitu saat kamu berperilaku berbeda di hadapan orang lain. Menurut penelitian, orang-orang makan 30-50% lebih banyak dalam kelompok. Bukan berarti kamu harus berhenti nongkrong dengan teman ya. Cobalah lebih memperhatikan makanan di meja pas nongkrong. Saat di restoran, cobalah jadi yang pertama memesan. Dengan begini, kamu tidak perlu ikut-ikutan memesan apa yang temanmu pesan. Aku pernah tuh begitu. Produk rendah lemak mungkin mengandung lebih banyak karbohidrat dan gula daripada makanan biasa. Bukan itu yang kamu butuhkan untuk menurunkan berat badan. Hanya karena kamu berolahraga, bukan berarti kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Butuh lari lebih jauh untuk membakar cheesecake yang lezat itu. Cobalah tidak menyalakan penyejuk udara saat ingin menurunkan berat badan. Serius, menurut penelitian, suhu yang nyaman membuat tubuhmu rileks. Jadi tidak perlu melakukan apapun agar tubuhmu tetap dingin atau hangat. Anehnya, orang-orang cenderung makan lebih banyak gorengan saat suhunya nyaman. Jika kamu suka makan di meja kerja dan tetap ingin menurunkan berat badan, ada kabar buruk. Saat kamu misalnya makan siang sambil melakukan hal lain, kamu tidak memperhatikan jumlah yang kamu makan. Tanpa disadari, kamu sudah makan 50% lebih banyak daripada yang biasanya atau yang kamu mau. Fokus. Jus buah dan smoothie terdengar sehat dan jelas lebih baik daripada makanan rendah gizi. Tapi minuman ini juga tinggi kalori dan gula. Saat menonton pertandingan olahraga, kamu bisa aja makan banyak. Bukan cuma kudapan yang kamu kunyah selama pertandingan, tapi juga makanan penyemangat yang kamu makan jika timmu kalah. Hei, timku nggak pernah kalah. Tapi gimana aku tahu mereka menang atau kalah? Aku sibuk makan nih. Alih-alih makan bebas, akhir pekan bebas justru tidak ada gunanya. 2 hari terkesan oke-oke aja kalau kamu mengendalikan makananmu selama 5 hari lainnya. Tapi makan makanan tinggi kalori bisa membuat semua upayamu selama seminggu jadi sia-sia. Menurut penelitian, kalau duduk di dekat jendela restoran, kamu cenderung memesan makanan yang lebih sehat. Dan kebalikannya, saat duduk di area yang lebih gelap, saat memesan hidangan di restoran, biasanya hidanganmu dipenuhi dengan krim, mentega, minyak, dan gula. Kalau kamu secara spesifik meminta sedikit saus di pinggir, kamu bisa mengurangi banyak kalori per hidangan. Apa kamu membagi hidangan penutup dengan teman makanmu di restoran? Sebaiknya buat keputusan ini sebelum kamu melihat menu. Peneliti mengatakan bahwa tubuh yang lebih langsing berhubungan dengan rumah yang rapi. Mereka baru-baru ini menemukan bahwa debu rumah mengandung jenis bahan kimia yang bisa mengubah hormon dan mendorong tubuhmu untuk menyimpan lebih banyak lemak. Dan jangan lupa soal coklat. Pokoknya jangan makan coklat terlalu banyak.